Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Putra Pamungkas dari HK18A. Dalam video ini saya akan menyampaikan jawaban daripada tugas hukum kesehatan. Nomor 1. Jelaskan pengertian hukum kesehatan, tujuan hukum kesehatan, dan alasan mengapa diperlukannya peraturan dalam bidang kesehatan. Hukum kesehatan adalah semua ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan yang mengatur hak dan kewajiban individu, kelompok, atau masyarakat sebagai penerima dan pemberi pelayanan kesehatan. Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Alasan diperlukannya hukum kesehatan karena hukum kesehatan diperlukan untuk mengatur hak, kewajiban, fungsi, dan tanggung jawab para pihak terkait dalam bidang kesehatan. Hukum kesehatan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemberi penerima jasa layanan kesehatan. Soal nomor 2, apakah pengertian sehat menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan? Menurut pendapat pribadi, seorang dikatakan sehat itu seperti apa jika hubungkan dengan Undang-Undang Kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sejahtera bagi badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomi. Seorang dikatakan sehat apabila seorang dalam keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Soal nomor 3, dilihat dari kacamata hukum, hubungan pasien dengan dokter termasuk dalam lingkup hukum perjanjian. Perjanjian seperti apa yang dimaksud dalam hukum kesehatan? Perjanjian yang dimaksud dalam hukum kesehatan adalah perjanjian terapeutik, di mana perjanjian terapeutik merupakan perjanjian antara pasien dengan dokter yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dokter. Soal nomor 4, sebutkan dan jelaskan sumber-sumber hukum kesehatan. Menurut pendapat pribadi, hukum kesehatan, sumber hukum yang mendominasi lahirnya peraturan dalam bidang kesehatan terdapat di dalam sumber hukum yang sama. Jawabannya adalah sumber hukum kesehatan ada bermacam. Berikut adalah sumber-sumber hukum kesehatan. Yang pertama adalah undang-undang. Undang-undang adalah peraturan negara yang dibentuk oleh alat pelengkap negara yang berwenang dan mengikat masyarakat. Yang kedua adalah kebiasaan, adalah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang dilakukan berulang-ulang. Kemudian jurisprudensi, ialah keputusan hakim terhadap persoalan tertentu dan dijadikan sebagai putusan hakim yang tetap. Keempat, perjanjian adalah suatu hukum yang dibuat oleh para pihak untuk mencapai kesepakatan. Dan yang terakhir adalah doktrin, adalah pendapat para ahli yang menurut besar terhadap putusan pengadilan atau hakim untuk mengambil keputusan. Dan sumber hukum kesehatan yang paling mendominasi lahirnya dalam bidang hukum kesehatan yaitu undang-undang, karena undang-undang adalah sumber hukum yang paling tinggi. Soal nomor 5, jika Anda seorang pengacara, hal apa yang akan Anda lakukan dalam menangani kasus pelayan BPJS? Hubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ketika saya adalah seorang pengacara lalu membela pasien yang ditolak oleh pihak rumah sakit berdasar pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atau sumber daya di bidang kesehatan, dan pada umumnya rumah sakit lebih mengutamakan pasien non BPJS, dan dalam hal ini saya bisa melaporkannya ke lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik yang salah satunya adalah Ombudsman. Soal nomor 6, apa yang dimaksud dengan aborsi? Sebutkan dan jelaskan macam-macam aborsi. Aborsi adalah berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin atau embrio sebelum memiliki kemampuan atau bertahan hidup di luar rahim sehingga mengakibatkan kematian. Aborsi ada 2, yaitu aborsi kriminal adalah penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan atau kurang dari 2 minggu. Aborsi medis adalah keguguran itu sendiri, bentuk lahirnya kehamilan sebelum fetus dapat hidup sendiri di luar kandungan. Soal nomor 7, pengertian dari malpraktik adalah praktik yang buruk. Apa yang dimaksud dengan praktik yang buruk tersebut dan apa yang menjadi tolak ukur dari malpraktik? Malpraktik yang buruk adalah
tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis yang tidak sesuai dengan standar tindakan sehingga merugikan pasien. Tolak ukur dikatakan malpraktik adalah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan, tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau melalaikan kewajiban, melanggar suatu ketentuan menurut perundang-undang. Soal nomor 8. Sebutkan dan jelaskan macam-macam malpraktik beserta masing-masing contohnya. Yang pertama adalah malpraktik etik, yaitu tenaga kesehatan melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika profesinya sebagai tenaga kesehatan. Yang kedua adalah malpraktik yuridis, dibagi menjadi 3, yaitu malpraktik pidana, perdata, dan administratif. Praktik pidana terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat tenaga kesehatan kurang berhati-hati. Contoh, kurang hati-hatinya perawat dalam memasang infus sehingga menyebabkan tangan pasien bengkak karena terinfeksi. Kemudian malpraktik perdata terjadi apabila hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya isi perjanjian atau terjadinya perbuatan melanggar hukum. Contoh, seorang dokter melakukan operasi ternyata meninggalkan perban di dalam tubuh pasien setelah diketahui bahwa di dalam tubuh pasien ada sisa perban, lalu dilakukan operasi kedua untuk mengambil perban yang tertinggal di dalam tubuh pasien. Dalam hal ini kesalahan yang dilakukan oleh dokter dapat diperbaiki dan tidak menimbulkan akibat negatif. Yang ketiga, malpraktik administratif terjadi apabila tenaga kesehatan melakukan pelanggaran terhadap hukum administratif negara yang berlaku. Contoh, praktik bidan tanpa lisensi atau izin praktik. Soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan euthanasia? Sebutkan dan jelaskan jenis dari euthanasia dan syarat kriteria seperti apa jika euthanasia dilakukan kepada manusia. Euthanasia adalah tindakan yang dilakukan oleh dokter dengan sengaja mempercepat kematian seseorang yang menurut perkiraannya sudah hampir mendekati kematian dengan tujuan untuk meringankan atau membebaskan dari penderitaan. Yang pertama, euthanasia aktif adalah perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh dokter. Yang kedua, euthanasia pasif adalah perbuatan yang menghentikan, mencabut segala tindakan atau pengobatan yang perlu mempertahankan hidup manusia. Yang ketiga, euthanasia volunteer. Jenis ini adalah penghentian tindakan pengobatan atau mempercepat kematian atas permintaan pasien sendiri. Yang keempat, euthanasia involunteer adalah jenis yang dilakukan oleh pasien keadaan tidak sadar. Syarat dan kriteria jika euthanasia dilakukan kepada manusia adalah orang yang ingin diakhiri hidupnya adalah orang yang benar-benar sakit dan tidak dapat diobati, misalnya kanker. Pasien yang berada dalam keadaan yang kemungkinan hidupnya kecil dan tinggal menunggu kematian. Lalu pasien yang harus menderita sakit yang amat sangat sehingga penderitaannya hanya dapat dikurangi dengan pemberhentian morfin. Soal nomor 10. Apakah hukum euthanasia di Indonesia diperbolehkan dan bagaimana pandangan agama dalam kasus euthanasia tersebut, termasuk dalam pelanggaran HAM atau tidak? Euthanasia tidak boleh dilakukan di Indonesia. Sampai hari ini dapat diperkenankan. Hal tersebut merupakan tindak pidana dan bertentangan dengan pasal 344 KUHP dan juga bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan dan ideologi Pancasila. Dalam perspektif HAM, euthanasia adalah pelanggaran karena hak untuk hidup pasien harus dilindungi. Sekian jawaban dari soal UAS Hukum Kesehatan yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.